ini juga nggak terlalu kesulitan gitu ya. Oke, sebentar saya share screen dulu. Oke, sebelum bahas tentang apa itu parabola, kalian pasti tahu kerucut ya. Tahu kerucut? Nah, kerucut itu kalau kita posisikan seperti ini, ya, yang eh, apa namanya, hibrid ya, ujung-ujungnya itu berimpit. Nah, dia yang merupakan garis pelukis kerucut. Nah, pakai apa GDS nih. Sekarang saya udah ubah pakai hotspot ya dari handphone. Mudah-mudahan lebih baik apa jaringannya ya. Oke, kita ulang. Nah, tadi ya sampai di sini irisan kerucut. Nah, kalau eh, kerucut ini kita iris ya dengan suatu bidang pengiris. Nah, bidang irisan yang terbentuk itu akan menghasilkan kurva yang bermacam-macam gitu ya, tergantung bagaimana posisi bidang pengirisnya. Nah, sebagai contoh di gambar 6.2 ini ya, ini ada kerucut yang diiris dengan sebuah bidang. Nah, mengirisnya itu tegak lurus dengan garis sumbu. Ya, tegak lurus dengan garis sumbu berarti eh, mana apa namanya irisannya. Kalau kita tahu kerucut itu kan dalamnya eh, ruang ya, bolong gitu ya, nggak pejal gitu ya. Nah, berarti ketika dia diiris dengan sebuah bidang yang posisinya seperti ini, posisi bidang pengirisnya tegak lurus dengan sumbu, nah maka yang menjadi irisannya itu berbentuk apa? Kebayang nggak? Coba diperhatikan, dibayangin ya, ada kerucut nih, kemudian kita iris ya dengan sebuah bidang eh, pengiris begitu ya. Nah, berarti kan yang merupakan hasil irisannya, nah itu kan yang di sekitar garis pelukis ini kan ya. Di tengahnya kan kosong kan. Di dalam ini kan di dalam kerucut itu kan rongga begitu ya. Nah, berarti yang eh, apa namanya? Irisannya itu kan himpunan titik-titik ini kan ya. Himpunan titik-titik yang ada di sekeliling garis pelukis kerucut. Ya, itu tidak lain berbentuk apa? Lingkaran bukan Ibu? Iya, betul, lingkaran. Ya, lingkaran. Betul ya, karena dia lurus kan. Dia lurus, tegak lurus dengan sumbu kerucutnya, gitu ya. Jadi kalau mau kita eh, iris di bagian manapun dari kerucut tersebut, yang tegak lurus dengan sumbunya pasti akan berbentuk lingkaran, kecuali di ujung, di puncak kerucutnya ya. Kalau di puncak kerucutnya kan dia berarti berupa titik ya, lingkaran titik begitu ya. Tapi kalau selain di puncak kita iris ya dengan bidang pengiris yang tegak lurus dengan sumbu kerucut, dia pasti akan membentuk kurva lingkaran gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya
eh, bidang pengirisnya tadi tidak tegak lurus ya dengan sumbu kerucut gitu ya. Seperti ini gambarnya seperti 6.3, maka apa hasil irisannya? Lingkaran masih lingkaran enggak? Masih lingkaran enggak? Elips. Elips ya, Bu. Enggak ya. Elips betul. Ya, kalau dia tidak tegak lurus berarti hasilnya adalah elips. Gitu ya. Nah, kemudian eh, tadi baik yang pertama maupun yang kedua itu eh, yang keiris itu adalah seluruh bidang pelukisnya kan ya. eh, Garis pelukis ya, seluruh garis pelukis dari kerucut gitu. Nah, tapi kalau misalnya yang 6.4 ini posisi bidang pengirisnya seperti ini. Ya, jadi salah satu sisi bidang pengirisnya dia memotong ya, memotong bagian bawah atau bagian atas kerucut ini. Seperti itu ya. Maka yang dihasilkan kurva apa ini? Kalau tadi kan elips ya, kalau dia ada di apa di bagian badan kerucutnya gitu ya. Tapi kalau pengirisnya ini nggak sampai eh, utuh gitu ya di badan kerucutnya, si satu sisinya ini ada di bagian dasar, maka yang terjadi irisan yang terjadi adalah bentuk apa ini? Parabola ya, bukan parabola, ya betul. Ya, eh, parabola kan seperti ini ya, yang kalian sudah pernah tahu gitu ya parabola itu. Jadi sebenarnya parabola itu bisa terjadi ya salah satunya ketika kita memotong eh, kerucut ya dengan sebuah bidang sejajar gitu ya dengan salah satu garis pelukis kerucut dan memotong salah satu kerucutnya seperti ini maka akan terjadi eh, parabola itu ya sebagai bidang irisannya kayak gitu ya. Nah, itu parabola. Ini kalau misalnya seperti ini gambarnya, nah ini ada sepasang ya, eh, kayak parabola sepasang itu nanti hiperbola. Nanti kita akan eh, bahas ini di kemudian hari ya. Nah, hari ini kita akan banyak eh, bahas tentang parabola. Oke, kalau bentuk parabola kalian kebayang ya. Persamaannya juga mungkin sudah tahu ya bagaimana persamaan dari parabola gitu ya, udah pernah tahu gitu. Tapi kalau ditanya apa itu parabola, apa kira-kira yang kalian paham sebentar ya. Ini saya ngecas tapi nggak masuk ini. Mereka buat charger laptop nggak Mbak? Type C. Type C ya. Mau dong coba. Nggak ada yang keluar dengan Type C. Pakai keluar bukan yang bulat. Itu Type C apa?
Oke, maaf. Apa parabola yang kalian ketahui? Kalau persamaannya mungkin familiar ya, persamaan parabola gitu ya. Tapi kalau definisinya, kalau lingkaran ya kemarin kan eh, apa himpunan titik-titik gitu ya, yang berjarak sama dengan satu titik tertentu ya, yang kemudian disebut dengan titik pusat. Nah, nah parabola secara definisi juga dia adalah himpunan titik-titik yang bagaimana? Nah, kita lihat di sini. Jadi kalau eh, ini parabola bentuknya seperti ini. Nah, secara definisi parabola itu adalah himpunan titik-titik yang jaraknya ke titik fokus dan garis direktris itu sama. Ya, kalau misalnya untuk apa namanya eh, lingkaran kemarin itu kan ada unsur yang penting ya dalam definisi lingkaran itu ada pusat lingkaran ya kemudian ada jari-jari begitu ya. Nah, kalau di parabola ini ada unsur yang namanya titik fokus. Selain pusat parabola ada titik fokus parabola, kemudian ada garis direktris. Ya, jadi titik fokus itu yang eh, apa eh, unsur yang penting ya dalam parabola gitu ya. Di sini kita lihat P itu adalah puncak parabola. Nah, F-nya itu adalah eh, fokus parabola, titik fokus. Jadi P adalah titik puncak, kemudian F adalah titik fokus. Nah, jarak dari P ke F ini sama dengan jarak dari P ke garis direktris. Ya, jadi garis direktris itu adalah garis yang eh, jaraknya ke puncak itu sama dengan jarak antara fokus ke puncak. Seperti itu ya. Dan itu yang menjadi definisi dari parabola. Jadi parabola itu adalah ini nih, semua titik-titik, himpunan titik-titik yang jaraknya ke titik fokus itu sama dengan jaraknya ke garis direktris. Jadi kalau kita ambil sebarang titik pada parabola, ya ini misalnya titik yang di sini, nah itu jaraknya ke F itu sama dengan jaraknya ke garis direktris. Ya, kalau jarak dari titik ke garis kan berarti yang tegak lurus kan ya, yang ini. Nah, berarti kalau kita cari ambil titik yang lain lagi misal, kita ambil titik lagi pada parabola, nah titik yang merah ini. Nah, titik ini kalau dia berada parabola, maka jarak titik ini ke F itu sama dengan jarak titik tersebut ke garis direktris nih. Maaf ya, ini segini misalnya, itu sama. Nah, itulah yang dinamakan dengan parabola ya. Jadi kalau di lingkaran kita punya pusat eh, apa namanya pusat lingkaran. Nah, kalau di parabola ada yang dinamakan titik fokus parabola. Nah, yang dinamakan garis direktris adalah ini, garis X sama dengan negatif P. Kalau garis itu sejajar dengan sumbu Y ya. Hmm. Kalau bentuk parabolanya seperti ini. Nah, parabola yang standar yang mungkin kalian sering dengar ya, itu persamaannya misalnya Y sama dengan X kuadrat ya. Gimana bentuk dari parabola ini? Dia menghadap ke atas, ke bawah, ke kanan, atau ke kiri? Kalau Y sama dengan X kuadrat. Ingat nggak? Halo? Kalau Y sama dengan X kuadrat, nah itu bentuk parabolanya seperti apa? Menghadap kemana dia? Terbuka kemana? Oke, ini ada yang jawab di kolom chat ya, ke atas, betul ya. Ini yang paling sering mungkin ya kalian dari SMA gitu ya, mungkin juga pernah tahu kalau ada persamaan parabola ya, X, Y sama dengan X kuadrat itu membuka ke atas gitu ya. Nah, berarti kalau dia yang membuka ke kanan ini, nah, tentu bukan eh, Y sama dengan apa namanya dalam X nggak seperti itu ya, tapi sebaliknya gitu. Nanti kita lihat bagaimana kita memperoleh persamaan parabola seperti itu ya dari definisi ini, gitu ya. Nah, ketika dia menghadap ke atas,
parabola menghadap ke atas, misalnya seperti ini ya. Ini kan Y sama dengan X kuadrat seperti ini ya. Nah, kalau dia menghadap ke atas, maka ini kan puncaknya di sini ya. Nah, ini puncaknya P. Nah, titik fokusnya misalnya kira-kira di sini ya. Oke, ini titik fokusnya. Maka garis, garis direktrisnya mana? Ini kan ada sumbu X, ini ada sumbu Y gitu ya. Nah, kalau parabola X sama dengan sorry, Y sama dengan X kuadrat. Nah, kira-kira garis direktrisnya itu sejajar dengan sumbu X atau sejajar dengan sumbu Y? Garis direktrisnya. Oke, kalau di gambar 66 ini kan tadi garis direktrisnya yang ini ya, X sama dengan negatif P, yang dia itu sejajar dengan sumbu Y. Kalau bentuk parabolanya seperti ini, yang membuka ke atas, menurut kalian garis direktrisnya sejajar dengan sumbu X atau sejajar dengan sumbu Y? Sumbu Sejajar X Silakan. sumbu Y, kali. Bu. Sumbu X maksudnya. Sejajar. Oke, sejajar dengan sumbu X ya. Betul ya. Jadi garis direktrisnya dia sejajar dengan sumbu X gitu ya. Nah, yang persamaannya kalau dia sejajar dengan sumbu X berarti dia persamaannya persamaan garisnya Y sama dengan kan ya? Ya, Y sama dengan. Kalau tadi titik fokusnya 0, P ya, kalau kalau parabola yang menghadap ke kanan ini titik fokusnya adalah P,0 ya. Kalau yang menghadap ke atas karena F-nya di sini gitu ya, berarti dia koordinatnya adalah 0, P gitu ya. P kecil ya ini ya, beda sama P yang ini. 0, P. Berarti garis direktrisnya adalah Y sama dengan kalau ini dari jarak antara puncak ke F itu adalah P. Nah, berarti koordinat dari ini apa? Negatif P kan ya. Nah, berarti garis direktrisnya adalah Y sama dengan negatif P. Gitu ya. Nah, berarti parabola ini yang saya gambar ini itu eh, semua titik pada parabola tersebut jaraknya itu sama ya. Jarak antara eh, parabola atau titik-titik pada parabola itu ke titik fokus dengan jaraknya ke garis direktris yang Y sama dengan negatif P ini. Oke ya, jadi itu definisi dari parabola seperti itu ya. Jadi unsur yang sudah kita ketahui ya sejauh ini tentang parabola ada apa aja? Titik apa? F ini titik apa? Titik fokus Ibu. Titik fokus. Ya, oke, titik fokus. Kemudian yang ada di sini nih, yang titik P besar ini, titik apa namanya? Puncak ya, puncak parabola gitu. Dan satu lagi garis. Garis apa tadi namanya? Oke, garis direktris. Ya, itu eh, apa unsur-unsur ya yang ada pada definisi parabola ini. Oke, sampai sini dulu sudah paham tentang definisi parabola? Oke, kalau sudah kita lanjut. Sebentar. Nah, ini eh, berdasarkan definisi tadi, kita bisa gambar ya, buat sketsa dari parabola ya. Kemarin ada ya soal membuat sketsa apa garis kuasa lingkaran. Ya, bisa nggak kemarin waktu UTS? Bisa ya, harusnya bisa. Dia membuat garis kuasa dari dua lingkaran yang tidak berpotongan. Nah, ini ada langkah-langkah membuat parabola ya berdasarkan definisi yang tadi. Gitu. Jadi unsur-unsur utamanya tadi kan ada titik fokus ya, kemudian ada garis direktris. Itu. Jadi eh, yang pertama kali kita harus tentukan, nah itu adalah titik fokusnya. Kalau misalnya pada soal diketahui titik fokusnya berapa, nah itu tentukan titiknya gitu ya. Kalau tapi kalau diminta menggambar secara lepas aja parabola ya berarti fokusnya kita anggap P,0 begitu ya. Nah, berarti garis direktrisnya adalah X sama dengan negatif P. Nah, kemudian eh, kita
buat busur lingkaran ya, sebarang busur lingkaran eh, yang berpusat di F dan satu lagi berpusat di S ya. S ini ada pada garis direktris. Nah, kita buat di sini pusatnya dibuat, ini kemudian dibuat juga nih. Ya, jaraknya sama ya. Ah, kalau pakai jangka ya berarti lebar jangkanya sama. Pertama jarum jangkanya taruh di F, nah berikutnya jarum jangkanya taruh di S. Gitu ya. Kita buat hingga apa namanya? eh kalau yang pusatnya di S dia memotong sumbu X. Ya, kita sebut titik potongnya ini misalnya A. Itu langkah yang pertama. Nah, langkah yang kedua kita buat garis ya yang melalui titik A tadi. Nah, kemudian dia tegak lurus dengan sumbu X sehingga dia memotong busur-busur tadi yang diperoleh ya ketika pusatnya itu di F di titik fokus parabola ya. Seperti ini. Nah, ini kan ada garis ya. Ada garis, titik potongnya ini ada A1, ada A2 ya. Kemudian dia melewati A gitu ya. Maka terbentuklah garis A1, A2 ini. Nah, kita ulangi langkah pertama dan langkah kedua tersebut dengan jari-jari busur lingkaran yang berbeda-beda gitu ya. Nah, ini kita ulangi ya beberapa kali sehingga kita dapatkan eh, apa garis-garis yang lain. Tadi kan kita dapat garis A1, A2. Nah, kemudian mungkin kita lebarin lah jangkanya, eh, jari-jari jangkanya itu misalnya kita dapetin garis B1, B2 dan seterusnya gitu ya. Sampai kira-kira ada 4 titik begini ya, empat garis ya. Kemudian kita hubungkan. Itu kita cara membuat sketsa parabola ya dengan definisi tadi ya. Definisi parabola yaitu himpunan titik-titik yang berjarak sama dengan titik fokus dan juga garis direktrisnya. Seperti itu. Jadi kita peroleh di gambar 69 ini hasil sketsa dari parabola yang apa namanya punya titik fokus di F ya, P,0 misalnya. Sorry, 0, ya P,0. Gitu ya. Nah, itu eh, cara membuat sketsa parabola ya, atau melukis parabola. Nah, sekarang kita lanjut ke persamaan parabola ya. Tadi kalian sudah familiar dengan persamaan misalnya Y sama dengan X kuadrat gitu ya. Y sama dengan X kuadrat. Nah, kemudian eh, itu tadi membuka ke atas yang Y sama X kuadrat. Nah, sekarang kita akan membuktikan ya persamaan parabola yang pusatnya di 0,0 atau puncaknya ya di 0,0. Nah, kemudian tapi dia yang membuka ke kanan begitu ya. Nah, ini kalau diketahui fokusnya itu adalah P,0, kemudian puncak atau pusatnya adalah 0,0. Nah, berarti garis direktrisnya kan X sama dengan negatif P, gitu ya. Maka persamaan parabolanya adalah Y kuadrat sama dengan 4PX. Ya, Y kuadrat sama dengan 4PX, begitu. Nah, P-nya ini apa? Nah, P-nya ini adalah eh, absis dari titik fokusnya, gitu. Karena dia membukanya ke kanan ya. Nanti kalau yang membukanya ke atas atau ke bawah, beda lagi. Bukan Y kuadrat sama dengan ya, tapi X kuadrat sama dengan gitu. Tapi kita satu-satu dulu, yang ini yang Y kuadrat sama dengan 4PX. Kita buktikan apakah benar parabola yang apa namanya parabola yang fokusnya P,0, artinya garis direktrisnya adalah X sama dengan negatif P, kemudian puncak parabolanya adalah 0,0, itu persamaannya adalah Y kuadrat sama dengan 4PX. Oke, kita perhatikan gambar ini ya. Ini adalah parabola yang dimaksud. Dia puncaknya adalah P 0,0, kemudian titik fokusnya adalah P,0. Perhatikan, kalau dia fokusnya P,0, ya berarti yang ordinatnya tuh 0, absisnya itu ada ya, suatu bilangan yang bukan 0. Nah, berarti dia fokusnya berada di sumbu X atau sumbu Y, titik fokusnya.
fokus P, 0. Berarti titik fokus tersebut ada di sumbu X atau di sumbu Y? Halo? Ini sih Bu, Sumbu apa, Yusuf? sumbu X. Betul, Bukan sumbu kan? X ya. Jadi kalau fokusnya adalah P, 0, berarti eh, fokusnya ada di sumbu X. Artinya bentuk parabolanya seperti ini ya. Dia membuka ke kanan atau membuka ke kiri. Gitu ya, tergantung unsur-unsur yang lainnya. Tapi kalau misalnya fokusnya adalah 0, P, ya berarti dia fokusnya itu adanya di sumbu Y gitu ya, yang bisa membuka ke atas ataupun ke bawah. Jadi kalau kalian apa namanya ada informasi seperti ini fokusnya P, 0, nah berarti dia ada di sumbu X ya, titik fokusnya. Berarti dia menghadap ke kanan atau ke kiri. Nah, ini persamaannya adalah Y kuadrat sama dengan 4PX gitu. Nah, bagaimana kita membuktikan hal tersebut ya? Nah, dilihat di gambar 6.10 ini. Nah, serta ingat-ingat lagi definisi parabola yang tadi di atas ya. Nah, kita ambil titik sebarang titik ya pada parabola. Misal titik A yang koordinatnya adalah x0, y0. Gitu ya. Ini ada titik A, x0, y0. Nah, berdasarkan definisi ya, apa hubungan antara panjang AF dengan panjang AT kalau berdasarkan definisi parabola? Bagaimana perbandingan antara panjang AF dan panjang AT? Apakah dia sama? 1 banding 1 Apakah F ini. sama dengan AT? Gimana? 1 banding 1 ya. Kebanding satu ya? Atau AF sama dengan AT? Oke ya, karena ini kan parabola. Berarti jarak titik pada parabola yang dalam hal ini diwakili oleh titik A, itu jaraknya ke titik fokus sama dengan jaraknya ke direktris, atau AF sama dengan AT, gitu ya. Nah, kita ingat-ingat lagi konsep jarak antara dua titik ya. Kalau titik A itu x0, y0, titik F itu p,0, gitu ya. Nah, berarti panjang AT, nah ini rumusnya kan, akar dari x0 dikurang eh, P kuadrat gitu ya. Kemudian, sorry, AF. Jarak AF itu X0 dikurang P kuadrat, ditambah Y0 dikurang 0 kuadrat. Diakarkan, yaitu AF. Nah, bagaimana dengan AT? Nah, AT itu, A ini adalah sebuah titik. Nah, kemudian T ini adalah sebuah titik juga pada garis direktris. Itu ya, pada garis direktris. Nah, berarti eh, berapa koordinat T? T itu apa koordinatnya? Absis dari T itu adalah negatif P kan? Karena T itu ada di garis direktris X sama dengan negatif P. Berarti absis dari T adalah min P, ordinatnya apa? T ini adalah berarti negatif P, koma. Nah, ordinatnya ini kan sama dengan ordinat si titik A kan? Yaitu Y0. Itu, sehingga untuk mencari jarak antara A ke T, nah itu eh, tidak lain adalah X0 dikurang min P kuadrat gitu ya, ditambah Y0 dikurang Y0 kuadrat. Oke, kemudian persamaan ini kita sederhanakan, ternyata diperoleh Y0 kuadrat sama dengan P 4PX0. Ya, X0 dan Y0 ini adalah X0, Y0 adalah
titik A ya, yang merupakan sebarang titik pada parabola. Nah, karena A X 0,Y0 ini adalah sebarang pada parabola gitu ya, dan berlaku juga untuk semua titik pada parabola tersebut, sehingga kita bisa perumum persamaan parabolanya adalah Y kuadrat sama dengan 4px. Oke, jadi terbukti bahwa parabola yang pusatnya atau puncaknya di 0,0, kemudian titik fokusnya adalah P,0, persamaannya adalah Y kuadrat sama dengan 4px. Ya, bisa dipahami ya sampai sini ya. Itu persamaan uh, umum parabola ya yang berpusat di 0,0, kemudian fokusnya adalah P,0. Oke, bagaimana dengan parabola yang menghadap ke sisi kiri, terbuka ke kiri gitu ya. Berarti fokusnya kan negatif ya kalau pusat tadi 0,0. Berarti fokusnya di min P,0. Berarti eh, apa dengan cara yang sama, dengan cara pembuktian yang sama kita akan peroleh persamaan parabolanya adalah Y kuadrat sama dengan min 4px. Itu ya. Oke, sekarang eh, kita buktikan parabola yang fokusnya itu 0,p ya. Yang fokusnya itu berada di sumbu Y. Baik dia 0,p maupun 0, negatif p. Sekarang kita masih bahas yang pusatnya atau puncaknya di 0,0 dulu ya. Nah, ini eh, persamaannya, persamaan parabola yang pusatnya di 0,0, kemudian fokusnya itu adalah 0,p, berarti garis direktrisnya adalah Y sama dengan min P. Nah, persamaan parabolanya adalah X kuadrat sama dengan 4PY. Kalau yang fokusnya adalah 0, min P, pusatnya tetap 0,0 gitu ya, direktrisnya berarti Y sama dengan P ya. Kalau fokusnya di 0, min P, pusatnya di 0,0, berarti kita tahu bahwa garis direktrisnya adalah Y sama dengan P. Karena jarak antara fokus ke puncak sama dengan jarak antara garis direktris ke puncak gitu. Persamaan parabolanya adalah X kuadrat sama dengan min 4 PY. Ya, dengan cara yang serupa, kita bisa buktikan ya, tadi dengan konsep jarak antara dua titik. Gitu ya, kalau kita ambil sebarang titik gitu, misal A X0, Y0, ada titik A X0, Y0 gitu ya. Nah, karena dia pada parabola, berarti dia memenuhi definisi tadi ya, bahwa AF, jarak AF itu sama dengan jarak AT ya. T ini adalah eh, sebuah titik pada garis direktris ya yang eh, menyebabkan ketegaklurusan ini ya. Nah, ini jaraknya sama nih. AF dengan AT itu sama jaraknya. Nah, pakai konsep jarak yang tadi ya. Nanti ditentukan koordinat titik T-nya berarti apa nih? Absisnya X0 ya. Kemudian koordinatnya berarti min P begitu ya. Oke, A itu X0 Y0, F itu 0, P, kemudian T itu berarti X0, negatif P. Nanti digunakan rumus jarak antara dua titik sehingga diperoleh persamaan eh, X0 kuadrat ya sama dengan 4 sorry Y0 kuadrat ya. Y0 kuadrat sama dengan 4P X0 gitu. Kalau yang sebelah kanan berarti Y0 kuadrat sama dengan min 4P X0. Itu untuk kasus sebarang titik A gitu. Dan kita bisa perumum menjadi Y kuadrat sama dengan 4px ya untuk persamaan parabola yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan ini Y kuadrat sama dengan min 4px. Oke,
Sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami ya? Tadi terkait dengan definisi parabola, kemudian persamaan parabola yang pusatnya di 0,0, baik itu fokusnya 0, P atau 0, min P, atau fokusnya di P,0 maupun min P,0 ya. Ini sudah diberikan persamaan umumnya gitu ya, dan tadi sudah kita buktikan juga ya. Jadi jangan sampai ke tukar ya. Jangan sampai keliru nih untuk masing-masing eh, apa bentuk parabola ini. Jadi kuncinya ada di tadi di titik fokus gitu ya. Kalau pusatnya tadi sama keempat, itu pusatnya adalah 0,0. Oke, sekarang ada contoh nih ya. Kita diminta menentukan persamaan parabola yang diketahui titik puncaknya adalah 0,0, kemudian garis direktrisnya adalah Y plus 5 sama dengan 0. Nah, pada soal ini nggak diketahui fokusnya gitu. Jadi kita harus identifikasi dulu nih, fokusnya berapa gitu ya. Dari informasi ini kita cari dulu kira-kira fokusnya bisa nggak diketahui ya, diperoleh gitu ya dari informasi soal ini. Nah, kemudian eh, kalau sudah diketahui fokusnya, ya kita gunakan tadi persamaan umum yang sudah diberikan ya, persamaan umum parabola yang pusatnya 0,0. Coba 3 menit ya, kalian coret-coret dulu. Bagaimana persamaan parabolanya?
Oke, udah ketemu. Gimana persamaannya? Fokusnya dulu coba kita pelan-pelan. Kalau garis direktrisnya Y sama dengan Y plus 5 sama dengan 0, berarti fokusnya berapa tuh? Titik fokusnya. -5, Ibu. Oke, negatif 5,0 atau 0, negatif 5? Sorry. Tadi negatif 5 tuh apanya? Berarti kan garis direktrisnya Y sama dengan negatif 5 kan? Kalau Y sama dengan negatif 5 sebagai garis direktris, berarti fokusnya itu positif atau negatif? Coba hati-hati, coba buat sketsanya. Kalau dia garis direktrisnya Y sama dengan negatif 5, berarti kan di bawah tuh. Ya, Y sama negatif 5 di bawah, Y sama dengan negatif 5 berarti dia sejajar sumbu X kan? Ya, memotong titik 0,-5 gitu kan? Itu ada garis direktrisnya. Berarti fokusnya berapa? Ya 0,5 bukan? Betul, 0,5. Oke, pusatnya 0,0, fokusnya 0,5. Berarti bagaimana persamaannya? Yang Y kuadrat atau yang X kuadrat? Yang Y kuadrat atau yang X kuadrat? Maaf, Yang Y kuadrat. betul, Y kuadrat sama dengan Y kuadrat sama dengan 4px. 4px ya. Yang Y kuadrat sama dengan 4px. P-nya berapa tadi? 5 kan ya? Ya 5. Berarti persamaan parabolanya adalah Y kuadrat sama dengan 4 dikali 5x ya. Atau Y kuadrat sama dengan 20x. Oke. Nah, berikutnya. Bentar. Ini laptop saya tuh lowbat ya. Saya kirim bahannya ke Moldia ya. Nanti tolong di-share ke teman-teman. Bentar. Ibu, Ya, gimana? Kalau eh, bukannya kita pakainya yang X kuadrat ya, Bu? Atau benar yang Y kuadrat? Nah, hati-hati. Coba lihat ya nih. Kalau X kuadrat sama dengan 4PY, sorry. Ya, betul, betul, betul. Itu berarti fokusnya yang mana? Fokusnya yang 0,5 atau 5,0? 0,5. Oke, yang 0,5 ya, ya maaf, maaf. Berarti pakainya yang X kuadrat ya? Betul, iya, iya. Yang X kuadrat sama dengan 4PY. Iya, terima kasih, Indi. Mm-mm. Berarti karena dia garis direktrisnya itu yang Y sama dengan ya. Kalau garis direktrisnya itu yang Y sama dengan, betul. Berarti kita pakainya yang X kuadrat sama dengan 4PY, sorry. Berarti X kuadrat sama dengan 20Y ya. Oke, ini tolong direvisi ya, yang di contoh satu ini ya. Di buku ajarnya ada kesalahan di situ. Oke, sudah eh, dapat ini ya, soft copy buku ajarnya. Saya barusan kirim ke Udah, Maulidia. Oke, baik, kita lanjut ya. Oke, sekarang contoh yang kedua ya. Jadi soal pembuktian ya. Buktikan bahwa panjang tali setengah
tali busur yang melalui titik fokus, kemudian dia tegak lurus sumbu parabola, Y kuadrat sama dengan 4PX, sama dengan 2 kali panjang diameternya. Oke, jadi kita mau membuktikan kalau apa namanya eh, ini ada parabola Y kuadrat sama dengan 4PX, kemudian fokusnya berarti P,0 begitu ya. Nah, ada garis yang melalui titik fokus. Titik fokusnya berarti P,0, kemudian tegak lurus ya dengan sumbu parabola. Jadi bisa dibuat dulu sketsanya ya. Nanti akan diperoleh garis X sama dengan P itu memotong parabola. Kemudian eh, kita substitusikan tuh. Karena garis tadi X sama dengan P memotong parabola, maka kita bisa substitusikan persamaan apa X sama dengan P ke dalam persamaan Y kuadrat sama 4PX. Itu kunci dari perpotongan ya. Kita sering kan ketemu soal yang macam begini ya. Dia berpotongan. Kalau dia berpotongan berarti misalnya ada dua kurva yang berpotongan, dua garis atau apa itu ya yang berpotongan, maka kita bisa substitusikan salah satunya gitu. Nah, tadi X sama dengan P memotong parabola. Berarti X sama dengan P ini kita bisa substitusikan ke dalam persamaan parabola. Jadi Y kuadrat sama dengan 4PX. P-nya ini kita ganti dengan X ya, karena ada X sama dengan P gitu. Berarti Y kuadrat sama dengan 4P kuadrat ya. Atau kita bisa peroleh Y sama dengan plus minus 2P gitu. Berarti ada titik potongnya itu ada dua. Yang pertama 2P,0. Nah, kemudian min 2P,0. Nah, titik potong A sama B ini itu tidak lain adalah apa? Titik potong A, B. Titik potong A dan B. Tali busurnya tadi ya. AB itu tali busurnya gitu. Nah, kemudian terbukti jadi kalau setengah AB itu adalah 2P. Panjang dari setengah tali busur AB itu dia dua kalinya panjang eh, parameter tadi ya. Parameter itu adalah si P itu 2P tadi. Oke, itu soal yang pembuktian ya. Nah, kemudian mungkin satu pembahasan lagi terkait dengan persamaan parabola, tapi pusatnya A, B. Ya, ini sebenarnya konsepnya sama ya, seperti kemarin kita belajar lingkaran. Itu. Pertama, lingkaran yang mudah kan ya, persamaan eh, bakunya itu ketika pusatnya 0,0. Nah, kalau pusatnya itu kita translasikan lah, kurang lebih gitu ya, jadi A, Ibu, B. maaf. Gimana? Ibu memang tidak share screen karena terkendala, Bu. Iya, betul, betul. Oh, Jadi mohon disimak ya. Oke. Ini sedikit lagi nih yang tinggal yang persamaan parabola. Sebenarnya kalau saya share screen bisa nggak ya? Bentar ya. Tapi kayaknya akan ini layarnya kecil.
Oke, kayaknya agak sulit ya. Minta tolong disimak masing-masing ya. Baik, sekarang yang eh, persamaan parabola yang pusatnya A, B ya. Nah, kalau eh, parabola yang pusatnya 0,0, kemudian dia fokusnya adalah eh, P,0 ya. Berarti kan tadi persamaannya adalah Y kuadrat sama dengan 4PX ya. Nah, kalau pusatnya itu A, B, maka fokusnya itu tidak lagi P,0 ya. Ada translasi sejauh A, B. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Jadi kalau misalnya eh, pusatnya itu di 0,0, berarti fokusnya itu kan pasti memuat 0 kan? Karena jarak yang dilihat adalah jarak antara eh, puncak ke fokus dan puncak ke garis direktris. Hitungan ya. Nah, sekarang puncaknya bukan lagi 0,0, melainkan A, B. Nah, jadi fokusnya itu juga bergerak sejauh A, B. Yang tadinya P,0 ya menjadi P plus A, B. Ya, yang tadinya P,0 dia bergerak sejauh A, B karena puncaknya yang tadinya 0,0 bergerak jadi A, B gitu ya. Nah, berarti fokusnya juga ikutan berubah jadi P plus A, B. Gitu. Dan persamaan dari garis direktrisnya juga sama. Berubah jadi negatif P plus A. Gitu. Sehingga persamaan umum parabola yang pusatnya A, B, kemudian fokusnya itu berarti di eh, P plus A, B. Nah, persamaan parabolanya adalah Y min B kuadrat sama dengan 4P X min A. Seperti itu ya. Nah, sedangkan yang parabola yang menghadap ke atas atau ke bawah gitu ya, berarti dia itu eh, pusatnya tadi bergerak kayak dari 0,0 jadi A, B, maka fokusnya juga bertranslasi gitu ya, sejauh A, B. Yang tadinya fokusnya itu A, P, nah sekarang berubah jadi, sorry, yang tadinya fokusnya 0, P, sekarang berubah jadi A, P plus B. Dan garis direktrisnya berubah jadi X sama dengan min P plus B. Tuh, sehingga persamaan parabolanya adalah X min A kuadrat sama dengan 4P Y min B gitu ya. Jadi kita kurangkan tadi yang tadinya X kuadrat jadi X min A kuadrat. Yang tadinya 4PY jadi 4P Y min B gitu ya. Nah, ini sama dengan yang apa namanya eh, yang parabola Y kuadrat sama dengan 4PX ya. Y-nya jadi Y min B kuadrat. X-nya itu 4PX jadi 4P X min A. Seperti itu. Nah, itu eh, persamaan parabola yang pusatnya bukan 0,0 melainkan A, B gitu ya. Nah, itu untuk persamaannya sebetulnya itu ya persamaan umumnya. Nanti kita banyak latihannya untuk mengaplikasikan persamaan tersebut pada soal. Gitu ya. Kalau pekan depan kalian jadwalnya daring apa luring? Luring, Ibu. Luring ya, ya. Alhamdulillah nanti apa namanya kita bisa, kalau luring lebih enak ya ngebahasnya gitu ya. Kalau mata kuliah yang matematik banget kayak gini gitu ya. Jadi kalau yang hari ini misalnya masih agak-agak bingung, nanti pas luring kita perdalam lagi gitu ya. Nanti kalau masih ada yang bingung, silahkan ditanyakan untuk kita diskusikan kembali ya. Oke. Nah, sekarang coba kalian lihat em, latihan 7 yang halaman 107 nomor
3. Ya, nomor 3 ya. Tentukan persamaan parabola yang memiliki titik fokus F 5,-2, kemudian garis direktris X sama dengan -6. Nah, kalau fokusnya nggak ada nolnya, ini udah pasti pusatnya bukan di 0,0, melainkan di A, B. Tapi belum tahu nih, A, B-nya berapa. Nah, coba dengan informasi koordinat titik fokus dan juga koordinat persamaan garis direktris, itu apa namanya? Coba dicari ya, puncaknya berapa, kemudian nanti persamaannya bagaimana. Nah, mungkin yang pertama kali kita perlu cermati, dari informasi ini kita bisa tahu kira-kira parabolanya itu menghadap ke atas ke bawah atau ke kanan ke kiri. Kalau di garis direktrisnya berupa X sama dengan. Coba ingat-ingat lagi. Kalau garis Kanan direktrisnya X sama dengan, atau ke kiri bukan Ibu? gimana? Ke kanan atau enggak ke kiri? Ke kanan atau enggak ke kiri? Ke kanan atau ke kiri ya. Yang garis direktrisnya X sama dengan. Oke. Terus berarti eh, yang garis direktrisnya itu kan X, X berapa itu? X-nya itu sebentar. Sama dengan -6 ya. Nanti fokusnya 5,-2. Coba dicari dulu 5 menit ya. Bisa nggak diidentifikasi puncaknya berapa gitu ya, sebelum masukkan ke rumusnya. Silakan. Oh ya, ini mohon maaf yang di halaman 99. Coba lihat halaman 99, itu ada koreksi ya. Nah, yang gambar 617 harusnya persamaan garis direktrisnya apa tuh di gambar 617? X sama dengan Ibu. Betul, X sama dengan ya. X sama dengan min P plus A ya. Nah, yang bawah 618 juga salah, itu harusnya min P plus B gitu ya. Y sama dengan min P plus B. Kalau yang atas X sama dengan min P plus A, yang bawah X sama dengan min P plus Y sama dengan min P plus B. Jadi tadi betul
Saya tanya kalau garis direktisnya X sama dengan itu yang membuka kanan kiri atau ke atas bawah. Tadi jawabannya yang kanan kiri, betul ya. Yang salah yang gambar 617 ini. Oke, silakan dilanjutkan kembali.
Kebayang nggak? Kalau masih belum bayang, coba saya kasih contoh yang agak simpel dulu. Tapi yang nomor 3 udah ada yang nyoba belum? Coba silakan. Ada yang udah mulai eh kebayang langkah-langkahnya? Ibu mau tanya, kan kita di koordinat puncaknya itu kan jadi pakai yang bentar. Tadi apa Mm-mm. rumusnya? Yang P plus A, koma B itu kan buat X-nya berarti kan yang berubah ya, Bu? Iya, Nah, setelah dapat koordinat puncak, berarti dia tuh masuknya ke X, B atau X, Y atau A, B dinamainnya. gimana gimana? Kan koordinat puncaknya kan P plus A, B berarti kan X-nya berubah. Iya betul. Heeh. Kan X F-nya X dari fokusnya kan 5, terus ditambah X Mm-mm. yang diketahui kan min 6. Berarti kan 5 ditambah min 6 dibagi 2. Ya, Terus koma Y yang dari fokus kan min 2. Benar nggak? betul. Mm-mm. Ya, Mm-mm. setelah itu berarti kan dapatnya min 1/2 koma min 2. Mm-mm. Nah, itu kan puncak. Nah, dari situ kita cari eh, apa jarak puncak ke apa tadi namanya, Bu? Direct Tris. direktris. Ya, Mm, itu berarti kan pakai yang X sama dengan min P plus A. betul. Mm-mm. Berarti buat nyari P-nya itu kan sama dengan A min X. Benar nggak, Bu? Iya, betul. Nah, setelah itu dapat P-nya, habis itu Mm-mm. langkah selanjutnya pakai kita masukin ke persamaan Betul. parabolanya. Rumusnya. Iya, betul. Heeh, gitu. Berarti A-nya itu pakai yang min 2 A-nya itu pakai yang min 2. Mm-mm. Eh, Eh, A-nya yang A-nya nah itu saya bingung kan kalau B-nya kan min 2. mm, Nah-nya berarti pakai yang min satu per nah, 2. iya P-nya berapa tadi P-nya? P-nya dapat 11/2. Iya. 5 Mm-mm. dikurang min Betul. 1/2. Mm-mm, mm-mm. Iya, dari situ Berarti A-nya. pakainya yang min 1/2 ya, Bu? Mm-mm. A-nya. Ya memang karena kita berarti harus cari dulu puncaknya ya. Iya. Mm-mm, betul puncaknya. Nanti Oke. karena kan kalau yang fokusnya 5,-2 itu dia eh yang jadi B-nya itu fix ya, -2 kan ya? Nggak berubah. Mm-mm, nggak berubah kan? Nah, yang berubah itu adalah yang absisnya ini kan, yang terdiri dari A plus P kan? Iya. Ya, betul. Oke, Oke. berarti udah Indi ya. Coba Eh, diselesaikan, habis itu coba share screen ya. oke, bentar ya, Ibu. Ya.
Ibu sudah dapat hasilnya. Oke, silakan Eh, Indi share screen. bentar, Bu. Saya Hmm. nggak hasilin hasilnya Y plus 2 kuadratnya itu harus dijabarin atau Nggak usah. cukup gitu aja. Oke, Hmm. izin share screen ya, Ibu. Mentahnya aja ya. Apakah sudah terlihat, Ibu? Oke, udah sekarang. Oke, maaf ya, Bu, saya nggak nulis soalnya, langsung lihat ininya aja. Hmm. Jadi kan tadi koordinat puncaknya itu kan, bentar, eh, soalnya yang nomor 3 itu kan tentukan persamaan parabola dari yang memiliki titik fokus F-nya itu 5,2 dan garis direktris X-nya itu min 6. Ya, Nah, oke. terus koordinat puncaknya yang tadi eh, apa namanya P plus A, koma B gitu. Berarti kan yang berubah itu kan Mm-mm. yang X-nya. Jadinya 5 plus min 6 dari X yang diketahui di soal. Terus dibagi Mm-mm. 2. Koma min B. Yang B-nya ini kan tetap min 2. Terus sama dengan dapat ini min 1/2 koma min 2. Nah terus karena di soal itu X-nya sama dengan yang diketahui X sama dengan itu berarti kita pakainya jarak puncak ke fokusnya pakainya yang X sama dengan min P plus A. Betul. Mm. Terus jadi kalau buat nyari P itu berarti A dikurang X. Nah, Mm. A-nya itu kan pakai yang awal yang fokus itu 5, terus dikurang sama X yang baru didapetin dari koordinat puncaknya. Mm-mm. Ini 5 dikurang min 1/2, maka dapat sama dengan 11/2. Nah, jadi persamaan karena kita udah dapat informasi B, P, dan A-nya, itu tinggal disubstitusi ke persamaan parabolanya yang Y min B kuadrat sama dengan 4P X min A. Y ditambah 2 karena B-nya itu min 2 kuadrat sama dengan 4 dikali 11/2 P-nya X min 1/2 A-nya yang ini. Terus dapat Y plus 2 kuadrat sama dengan ini 4 sama 2 saya coret jadinya sisa 2. Jadinya 2 kali 11 22 yang sebelahnya karena min ketemu min jadinya plus X plus 1/2. Maka persamaan parabolanya itu Y plus 2 kuadrat sama dengan 22X plus 11. Oke, baik. Apa sudah Terima tepat, kasih, Ibu? Indi. Nah, Oke. sebentar, jangan di stop share dulu ya. Oke, Ini Ibu. kan tadi fokusnya 5, min 2 ya. Kemudian garis direktrisnya X sama dengan min 6. Ya. Nah, ini nulisnya jangan A sama dengan 5, B sama dengan min 2 kan ya? Karena 5 itu kan bukan A kan? Oh iya, Bu. Harusnya dia X, Hmm. eh Itu A plus P ya. oh iya, iya iya benar-benar benar. Ya, nanti supaya nggak apa namanya keliru sama A yang lain kan, sama A si Iya, puncak kan. iya Kalau benar, B-nya Bu. kan memang min 2 kan. Ini perhatikan ya, teman-teman yang menyimak gitu ya. Ini kalau secara prosedur udah benar gitu ya, tapi nanti bisa keliru nih kalau apa mungkin Indi yang karena yang nulis jadi ngeh ya, maksudnya apa A yang di sini apa A yang di bawah apa gitu ya. Tapi sebenarnya kan A-nya tadi dapatnya berapa? Min setengah ya. A itu min setengah ya. B-nya min Iya, 2 Bu. kan. Min setengah Berarti B-nya min 2. Oh iya 5, benar-benar. 5 si absisnya fokus itu bukan A, melainkan A plus P ya. Oke. Baik, Ibu. Nanti Nah, saya kemudian perbaiki. yang penting juga ini tadi ya, untuk mencari koordinat, kita hanya dapat informasinya itu adalah titik fokus dan juga garis direktris. Nah, kita kan harus tahu puncaknya, ya. Nah, tapi ini eh, ada apa rumus 5 ditambah min 6/2. Yang mudah-mudahan semuanya paham ya. Karena 5 itu kan si puncak itu kan dia berada di tengah-tengah antara fokus dan garis direktris.
gitu kan ya. Ada di tengah-tengah kan, titik tengah antara fokus dengan garis direktris gitu ya. Nah, kemudian eh, absis, sorry, ordinatnya udah ketahuan, ordinat dari puncaknya -2 ya, udah fix tadi dari fokus yang 5, -2. Nah, yang masih harus kita cari adalah absis dari puncaknya. A-nya itu berapa gitu ya. Nah, ini mencarinya dengan cara mencari titik tengah ya antara absisnya si fokus dengan absisnya si eh, garis direktris ya, bukan absisnya ya, tapi eh, koordinat dari titik yang mewakili garis direktris itu ya. Jadi makanya ada 5 sebagai absisnya si fokus, kemudian ada -6 karena jarak antara sorry, ini -6 X sama dengan -6 ya, berarti eh, dia itu jaraknya ya dengan bukan jarak ya, artinya eh, X yang kedua lah ya. X yang pertama itu kan 5 ya. Absis yang pertama, absis yang kedua kan -6. Nah, untuk cari tengah-tengahnya kan kita jumlahkan kemudian dibagi 2 kan ya. Muncul ini 5 ditambah -6 dibagi 2. Min setengah ya. Kira kita eh, peroleh min setengah itu sebagai absis dari titik puncak atau titik pusatnya ya. Tadi min 2-nya sudah fix. Nah, berarti udah dapat nih min setengah koma min 2. Ini baru A, B ya. Nah, berarti A-nya itu adalah min setengah. Kemudian B-nya adalah 2 gitu ya. Nah, jadi kalau udah dapat A sama B-nya, sebenarnya kita nggak perlu ke sini lagi, Indi kan ya. Nggak perlu ke proses yang min P lagi kan. Udah dapat yang eh min apa tadi, A koma B-nya kan. A-nya min setengah, B-nya min 2. Berarti Y min B itu Y min 2 sama dengan 4P X min A. 4P P-nya itu, oh sorry, tadi untuk mencari P ya, maaf maaf ya. Kita perlu dapat P-nya, kita belum dapat P-nya berapa ya. Kita baru dapat A-nya itu min setengah, B-nya min 2, A plus P-nya adalah 5 ya. A plus P-nya adalah 5, berarti P-nya dapat 11/2. Kita udah dapat A, udah dapat B, dapat P. Nah, berarti kita bisa langsung masukkan ke persamaan parabolanya ya, yang pusatnya min setengah koma min 2. Oke, sehingga diperoleh persamaannya adalah Y plus 2 pangkat 2 sama dengan 22 X plus 11. Kalau mau diuraikan lagi ke bentuk aljabar yang lain, silahkan ya. Tapi sampai sini udah betul gitu ya. Oke, terima kasih Indi. Terima kasih, Ibu. Ya, gimana teman-teman? Semoga paham ya di yang sudah ditampilkan oleh Indi. Mungkin teman-teman yang lain juga udah eh, mengerjakan ya, atau barangkali punya pendapat yang berbeda. Oke, aman ya.
Sorry. Oke, ke-mute ya tadi ya saya. Tadi saya bicara sampai mana yang kedengeran? Baru bertanya ada jawaban lain atau Oh, enggak oke. gitu, Bu. Baik-baik ya. Oke ya. Ya tadi udah lumayan banyak itu ngomongnya ternyata ke-mute. Oke, ulang ya. Saya ulangin deh. Jadi hari ini kita udah belajar tentang parabola ya, definisinya apa, bagaimana melukisnya, kemudian persamaan parabola ya, baik yang pusatnya di 0,0 maupun pusatnya di A, B, yang fokusnya di eh, apa? Di sumbu X ya, atau yang sejajar sumbu X maupun yang fokusnya di sumbu Y gitu ya, atau yang sejajar sumbu Y gitu ya. Nah, itu jangan sampai kebolak-balik. Nah, tadi di sininya di bukunya juga ada beberapa yang kebolak-balik ya. Nah, nanti tolong diperhatikan, diperbaiki gitu ya. Nah, kemudian materi berikutnya tentang parabola ada persamaan garis singgung dan juga persamaan garis polar parabola. Waktu lingkaran kita pernah belajar itu juga ya. Nah, parabola ini garis singgung dan garis polarnya serupa materinya dengan garis singgung dan garis polar eh, lingkaran gitu ya. Kemarin juga kalian udah ngerjain ya di UTS. Oke, yang di UTS gimana tuh waktu ngerjain soal tentang garis singgung? Lancar nggak? Kemarin yang garis singgung lingkaran. Nah, itu saya udah wanti-wanti ya sebelumnya gitu ya. Jadi kalau misalnya diketahui ada persamaan lingkaran, kemudian diketahui koordinat sebuah titik, kemudian diminta cari persamaan garis singgungnya, maka dicek dulu apakah titik tersebut merupakan titik singgung atau bukan. Ya, kalau dia itu titik singgung berarti bisa langsung masuk ke rumus. Ya, rumus yang persamaan garis singgung yang x1 plus y1 dan seterusnya itu. Tapi kalau titik itu ternyata bukan titik singgung, melainkan titik yang ada di luar lingkaran, nah itu berarti kita harus melalui jalur garis polar dulu gitu. Ya, coba diingat-ingat kemarin UTS-nya kayak gitu ya. Jadi cari dulu lah itu eh, persamaan garis polarnya. Dari situ dapatlah titik potong ya antara garis polar dengan lingkaran yang tidak lain itu adalah titik singgung lingkaran gitu. Baru ada titik singgung berarti kan ada dua titik singgung tuh ya. Nah, berarti nanti cari garis singgung yang pertama dan garis singgung yang kedua. Jadi kalau kemarin di UTS itu eh, titiknya dicek dulu, dia itu merupakan titik singgung atau bukan, ada pada lingkaran atau bukan. Kalau dia ada pada lingkaran, ya berarti cuman dapat persamaan garis singgungnya satu. Tapi kalau ternyata dicek ke dalam rumus persamaan lingkarannya ternyata dia itu lebih, ya, lebih dari nol begitu ya. Artinya dia ada di luar lingkaran, berarti harusnya dapat persamaan garis singgungnya tuh dua, gitu ya. Nah, itu saya udah wanti-wanti sebelumnya. Saya belum cek semua, tapi sebagian yang sudah saya periksa itu beberapa ada yang aman ya. Ngecek dulu itu titiknya di lingkaran atau di luar lingkaran, tapi ada juga yang langsung masuk ke rumus persamaan garis singgung. Nah, itu berarti kurang tepat kalau yang seperti itu. Nah, di parabola juga kita akan belajar hal yang serupa ya, tentang persamaan garis singgung parabola dan persamaan garis polar parabola gitu. Tapi karena sekarang sudah jam segini ya, kita lanjut di pertemuan pekan depan ya, insya Allah giliran luring ya pekan depan. Mudah-mudahan bisa apa namanya kita selesaikan materi parabolanya gitu ya. Dan kalau ada hal-hal yang mungkin perlu didiskusikan, yang perkuliahan hari ini masih kurang jelas ya, kita eh, bahas kembali ya, kita diskusikan kembali nanti saat pertemuan pekan depan. Gitu ya. Saya kira seperti itu. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Silakan. Ada yang mau ditanyain? Paham nggak nih materi hari ini? Insya Allah paham ya, Ibu. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan paham ya. Semuanya kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin kita cukupkan perkuliahan pada sore hari ini. Eh, ini pengganti pertemuan besok ya, karena besok
libur ya, selamat berlibur, long weekend ya. Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama saya pamit ya.